Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian, Bapak Profesor Dr. Oki Karna Rajasa untuk membuka acara seminar daring pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua LIPI, Ketua Pusat P2G LIPI, para narasumber serta tim pembahas yang dimuliakan Allah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini untuk sama-sama menghadiri webinar monitoring radon alam dan air tanah sebagai prekursor gempa bumi di Indonesia. Apabila kita melihat pada prioritas riset nasional 2020 sampai 2024, maka pada riset fokus ke-9 itu terkait dengan multidisiplin dan lintas sektor, salah satu topiknya adalah kebencanaan. Dan gempa bumi merupakan salah satu bencana yang lazim terjadi di Indonesia dan ini memerlukan pemikiran daripada para peneliti maupun dosen maupun teman-teman lain yang bergerak sebagai peminat bidang gempa bumi. Dan salah satu kunci di dalam keberhasilan pelaksanaan penanganan bencana gempa bumi tersebut adalah melalui flagship atau sistem konsorsium, di mana kita saling membantu, saling bekerja sama, saling berkolaborasi sehingga dapat dihasilkan suatu kajian ilmiah yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan input atau masukan kepada para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kepada Pusat Penelitian Geoteknologi yang berinisiatif untuk melaksanakan webinar ini. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada keluarga besar Pusat Penelitian Geoteknologi, narasumber kita, Profesor Sunarno dari UGM, serta tim pembahas dari Pak Dani, Pak Heru, Pak Agusta, Pak Maksud, serta Pak Heri. Selamat mengikuti kegiatan webinar, semoga kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi maupun keputusan yang bisa dijadikan dasar untuk memperkuat riset tentang gempa bumi di Indonesia. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar monitoring radon alam dan air tanah sebagai prekursor gempa bumi di Indonesia dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak Oki Karna Rajasa telah membuka acara seminar ini. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Bapak Sunarno selaku narasumber utama dan sesi berbagi akan dipandu secara langsung oleh Bapak Fajar Lubis selaku moderator. Kepada Bapak Fajar Lubis disilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi hari ini adalah hari yang berbahagia, kita bisa berkumpul semua. Terima kasih Pak Deputi. Jadi sudah 212 saya lihat di dalam peserta yang hadir di acara ini. Jadi dan masih terus bertambah. Jadi terima kasih. Karena kami tadinya agak was-was ini Pak Deputi, Pak Kapus yang juga hadir karena ini adalah cuti bersama ya, hari cuti bersama. Tapi ternyata semuanya mungkin mengikuti anjuran tetap di rumah saja, stay at home. Jadi bisa hadir dan mudah-mudahan ini bisa menambahkan wawasan kita di pagi ini. Ya, jadi seperti itu. Dan juga hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Ya, jadi kita sama-sama mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari hari yang insya Allah adalah hari yang baik ini. Baik, mungkin tidak berpanjang lebar. Kita punya satu materi yang sangat menarik. Ya, jadi dari Profesor Sunarno. Baik, jadi pembicara kita hari ini, pembicara utama adalah Profesor Sunarno M.Eng, PhD ya. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kemudian S1-nya adalah di Universitas Gadjah Mada, S2 dan S3-nya dilakukan di Osaka University, Japan ya. Dan memang pada saat beliau mengambil S3, ini ada momen yang sangat berubah hidup beliau ya. Jadi beliau mengalami gempa Kobe tahun 1995. Mungkin bisa nanti diceritakan lebih lanjut, Prof. Oke.
Ya, terima kasih. Selamat pagi semua Bapak-Bapak. Mohon doa restu supaya semuanya lancar, seringkali putus karena internet sekarang baru padat sekali. Oke, saya akan mempresentasikan apa yang saya alami dan algoritma yang saya pakai gunakan. Itu monitoring radon alam dan air tanah sebagai prekursor gempa bumi. Ya. Jadi saya ambil di S2, S3 itu mengenai elektronika nuklir. Jadi kebanyakan adalah efek radiasi angkasa luar pada komponen elektronik ya. Jadi saya menggunakan reaktor menembakkan deuterium ke tritium sehingga mendapatkan energi neutron yang paling besar yang dibuat manusia. Tapi di ruang angkasa bisa ratusan mega elektron volt. Ya, itu mengapa nanti saya ceritakan bahwa mengapa ada kaitannya apa itu. Tapi saya berminatnya adalah pada instrumentasi karena selama penelitian saya juga menggunakan banyak instrumen-instrumen dan mengembangkan instrumentasi untuk monitoring neutron itu. Ya. Oke, mari kita lihat bahwa bencana itu apa. Seperti kita tahu, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Tapi saya senang juga dengan yang WHO ini, bencana adalah kejadian yang mengganggu kondisi normal dan menyebabkan tingkat penderitaan melebihi kapasitas adaptasi komunitas yang terdampak. Itu jadi bencana-bencana itu yang tidak saya bahas kemungkinan adalah bencana rumah tangga, akan saya lewati, walaupun itu adalah ulah manusia juga. Jadi ini kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, kejadian luar biasa ini sebenarnya yang paling sering, tapi kita lihat bahwa bencana alam tergantung pada daerahnya. Ada yang daerah yang kayak arisan ya, gempa bumi itu dari sana ke sini bolak-balik sampai saya seringkali dengan di Agro habis ini mana karena kayak arisan. Gunung berapi ya, dulu jadwalnya Merapi itu setiap 4 tahun sekali meletus, tapi kalau meletus itu atau erupsi itu rezeki bagi para penambang pasir ya, karena sekarang pasir baru laris-larisnya, ada ribuan truk setiap hari yang mengambil pasir, sehingga sejak erupsi yang terbesar waktu itu, sekarang pasirnya sudah hampir habis, ini menunggu musim hujan, pasirnya turun. Ya, tsunami ada ancaman itu, tapi dari sejarah pernah katanya di DIY pernah ada tsunami. Ya, karena saya tidak tahu itu sejarahnya bagaimana, tapi ada kemungkinan dan itu bisa saja terjadi. Tanah longsor banyak, ya, semuanya ini banyak. Badai siklon, ya tentu saja badai siklon itu kita punya keajaiban kalau di DIY, kalau ada badai siklon di Samudra India, kalau dia sudah menghampiri Parangtritis itu mantul kembali ke laut kembali, itu berkahnya bagi kami karena mungkin karena ada kami punya Merapi, Menoreh dan bukit di Ratu Boko itu sehingga kayak parabola memantulkan. Kemudian saya ingin, ini salah satu algoritma yang saya kembangkan adalah siapa yang akan selamat, karena ini saya misinya adalah misi kemanusiaan ya, bukan misi komersial atau pengen naik pangkat itu enggak, tapi karena misinya adalah misi kemanusiaan. Saya dulu ketua orari DIY, sehingga waktu itu kami menggerakkan, waktu itu BPBD belum ada, BNPB belum ada, jadi orari yang aktif. Siapakah yang selamat? Adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung siapa? Ini adalah takdir ya, bisa diubah dengan doa atau bagaimana, atau dengan amal perbuatan, nah, ya itu takdir ya. Orang yang beruntung yang selamat. Kemudian yang kedua, orang yang terlatih untuk menghadapi bencana. Maka kami sering ngadain pelatihan. Setiap tahun kami ngadain pelatihan dengan BPBD, ya kami melatih relawan-relawan untuk mengenali bencana di DIY. Ya ini saya bicaranya DIY karena
waktu itu kalau saya ketua orari DIY, maka fokusnya adalah DIY. Kami sering ada pelatihan, kami simulasi, kami terus ya camping bersama karena mensimulasikan Jogja baru padam listrik, terjadi bencana dan seterusnya. Kemudian orang yang tenang dalam menghadapi bencana, ini karena pengalaman. Ini saya ambil hikmahnya dari anak saya. Ketika gempa Bantul, saya tanya, kan istri saya teriak-teriak karena saya baru main keyboard, istri saya nyanyi, tiba-tiba gempa besar dan dia teriak-teriak histeris. Anak-anak saya tidak ada yang muncul kemana-mana. Terus saya tanya, kalian tadi kemana? Ya, di tempat tidur, Pak. Malah enak, goyang kanan, goyang kiri. Mereka sama sekali tidak panik, karena mereka dilatih di Jepang ya. Mereka setiap tahun ada pelatihan tentang gempa bumi, ada mobil semacam kontainer yang bawa kayak kamar dan disimulasikan ada gempa buminya. Nah, mereka sudah tahu waktu itu saya ingat anak saya di Jepang itu, dia langsung bangun, mematikan gas, mematikan listrik, kemudian dia ambil handuk dan kepalanya dilindungi dan berlindung. Ya. Orang yang berpengalaman itu juga ada kemungkinan selamat. Orang yang tahu sebelum bencana terjadi, nah ini, kalau kita tahu bahwa, oh nanti paling tidak 1 hari sebelum bencana itu terjadi, kita sudah tahu, maka kita akan bisa mengungsi kemana yang tempat yang aman. Ke Semarang atau ke Gunung Kidul, yang aman di DIY itu Gunung Kidul ya, karena tidak ada tsunami, kalau gempa kokoh dan seterusnya. Maka kita butuh early warning system, karena supaya tahu sebelum bencana terjadi. Dan orang yang berada di daerah yang tidak terkena bencana, maka kita mengevaluasi kalau kita dengan early warning system bisa tahu lebih dulu, maka kita mengevakuasi, kita sudah menandai tempat-tempat yang aman, kita punya batas aman tsunami, kita sudah menskenariokan bagaimana jalur ke Gunung Kidul yang bukan jalur biasa, yang sekarang baru dibuat jalan lebarnya, nah, supaya orang Jogja itu amannya kalau larinya ke Gunung Kidul. Ada air, walaupun itu telaga-telaga, kemudian di sana kokoh dan tidak ada tsunami dan seterusnya. Ya, kita harus merunut juga ini sebenarnya pada dunia PLTN, kita selalu gitu. Jadi kalau ada kejadian, apa yang nanti akan terjadi, kemudian akan berakibat apa dan seterusnya. Misalnya listrik mati di Jogja, matinya seminggu. Saya yakin bahwa orang Jogja banyak yang kehabisan air, nggak mandi, nggak mencuci karena sumurnya sekarang bukan sumur timba, tapi sumur yang hanya peralon paling 2 dim atau 3 dim gitu ya. Jadi nggak bisa ditimba. Maka skenario bagaimana dan seterusnya. Tapi penyebabnya apa listrik mati kita harus cari tahu sampai pada sumber terkecil. Ini adalah cara kami menghitung kemungkinan bahwa PLTN itu gagal atau PLTN itu terjadi terorisme atau dibom, misil dan seterusnya tetap aman. Nah, ini untuk ketangguhan ketika kami pelatihan desa tangguh bencana di DIY itu kita selalu mengandalkan bahwa ini daerah yang ideal, sudah tangguh, tentram, jadi masyarakatnya tenang, ini ideal. Orang yang tentram dan yakin bahwa tangguh dalam menghadapi bencana, maka dia itu pasti kreatif, bahagia, gembira, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya kalau di sini, ini sudah kacau, rapuh, maka ini orang ini pasti tidak bahagia. Jadi ini yang kami pakai pedoman bagaimana menggiring orang pada posisi seperti ini. Tangguhnya bagaimana dengan sistem early warning system yang baik, dengan infrastruktur yang bagus, kemudian dengan itu orang akan tentram juga. Nah ini pentingnya tahu sebelumnya terjadi. Kita tahu bahwa mitigasi itu adalah maaf, mempelajari hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum ada bencana. Kemudian ketika ada bencana apa yang harus dilakukan? Ini ada SOP-nya sendiri, masing-masing ada SOP-nya sendiri. Untuk setiap daerah berbeda-beda pasti. Kemudian evakuasinya bagaimana, pemulihannya bagaimana, kemudian ke new normalnya. Nah, pada persiapan ini seperti tadi algoritma saya persiapan pelatihan, maka sangat penting sekali adalah adanya early warning system. Untuk daerah itu, untuk DIY, saya ngomongnya DIY dulu.
Ya, karena memang kami berangkat penelitian dari DID itu sejak sekitar 20 tahun yang lalu kami penelitian tentang Merapi, penelitian tentang bencana macam-macam, kemudian penelitian tentang gas radon beberapa tahun sudah lama juga. Ya. Nah, ini selalu adalah dasar-dasar perancangan instrumen. Bagi saya, instrumen itu melayani. Jadi di teknik fisika tempat saya mengajar itu, kami bergeraknya dalam bidang sensor dan sistem. Ya. Jadi masalah apa? Kami melayani. Yang kami layani apa? Para pakar. Nah, misal Pak Heru tentang air, tentang bagaimana airnya sehat, bagaimana dan terusnya. Nah, kita idenya apa? Kita buat algoritmanya apa? Ini diskusi dengan para pakar. Kemudian kami membuat flowchart. Kalau sudah jadi flowchart, tim kami sangat mahir dalam buat code program ya. Ini sudah dokter, kami juga banyak peneliti dokter. Kami punya 6 paten dengan Fakultas Kedokteran dan juga dengan peneliti tim saya. Kami punya sekitar 4 paten yang sudah keluar sertifikatnya. Kemudian dari code program tadi kita burning dalam komputer atau dalam programmable system on chip sehingga kami tidak khawatir dengan sistem elektroniknya karena ini dari analog sampai digital ada di sini. Di dalamnya sudah ada microcontrollernya juga. Ini buatan Cypress ya. Mengapa PSOC? Ya mohon maaf mungkin ada teman-teman yang lain yang menyukai Texas Instrument atau apa. Saya menyukai PSOC karena waktu saya belajar tentang air tanah itu dengan Ehara Sensei di Kyushu University, di sana mereka menggunakan banyak PSOC untuk mendesain instrumennya. Saya niru-niru dan saya belajar pakai PSOC 1, sekarang sudah PSOC 6 ya. Di lab kami itu menjadi praktikum wajib juga. Sensor yang kami kembangkan sangat tergantung dari algoritmanya. Misalnya kami dengan Fakultas Peternakan, dengan Prof. Endang Baliarti itu, Pak Narno buatkan alat untuk mendeteksi birahi sapi. Ya. Terus saya enggak, algoritmanya apa, tanda-tandanya apa? Itu vaginanya abang, abuh, anget. Kita cari sensor yang scan bahwa itu warnanya merah, abang, abuh, volumenya, anget, sensor suhunya, dan semuanya harus wireless, ya. Karena sapinya ada ribuan diumbar dan kita mendeteksi dari laptop dan semua data. Ketika ada sapi yang birahi langsung dikawin suntik itu. Karena sapi pengen dimengerti katanya. Kemudian di sini outputnya ada monitor, printer, ke internet dengan IoT. Ini kami bahagia karena ada IoT sehingga kami bisa di mana-mana bisa mendapatkan data itu. Kita tinggal mengakses dari server kami. Dan juga kami selalu berpikir bahwa pada bencana listrik mati, sehingga kita menggunakan radio UHF. UHF dengan menggunakan frekuensi safe keying, ya, paling gampang. Ya, operator ini gunanya hanya menghidupkan, mematikan, menyambung ke PLN atau menghidupkan alat. Dan ini yang penting adalah data storage-nya. Ya, sekarang penyimpanan data sangat dipermudah dengan adanya cloud itu. Ini hampir semua instrumen dasarnya ini. Dengan psikologi, dengan peternakan, dengan kedokteran, kami menggunakan ini. Nah, saya bicara tentang instrumen yang ideal itu apa? Instrumen yang ideal itu dapat menyelesaikan masalah, mempercepat proses, meningkatkan kemampuan pengguna, awet dan murah. Nah, sebagai contoh, instrumen yang ideal adalah sendok. Karena dia menyelesaikan masalah. Kita makan soto tanpa sendok, repot. Mempercepat proses, jelas. Makan soto dengan sendok, makan bakso dengan sendok lebih cepat daripada dengan tangan, ya. Kemudian meningkatkan kemampuan pengguna, jelas. Maka idealisasi instrumen itu ada pada sendok atau sumbet. Ya. Artinya bahwa ketika dilakukan dengan cara sederhana bisa, kami tidak akan repot-repot menggunakan yang canggih, karena instrumen itu tidak harus rumit. Sesederhana mungkin, seawet mungkin, tapi semurah mungkin. Nah, tetapi kalau itu terpaksa, kita menggunakan PSOC tadi.
Karena dengan sehari kita bisa memproduksi 1 juta pisau, nggak masalah. Karena tinggal satu, kita punya algoritmanya, punya code-nya, tinggal burning pada IC. IC pisau itu seperti IC kosong ya. Jadi tinggal programnya kita masukkan, dia langsung kayak CD kosong, kita burning, dan di situ sudah masuk semua programnya, sehingga ini menjadi satu unit alat kontrol yang sangat lengkap dari analog sampai digital. Kemudian kalau terpaksa kami baru pakai komputer yang besar, kita buka laptop nggak cukup, kita pakai komputer yang besar. Tapi ternyata sampai saat ini belum perlu superkomputer ya. Waktu di Jepang penelitian saya harus terpaksa pakai superkomputer, tapi di Indonesia cukup kami beli komputer, laptop atau komputer yang biasa untuk main game, itu pasti bagus. Itu standar saya Pak. Laptop atau komputer yang bisa untuk main game. Jadi kalau kami beli yang begitu standarnya. Contoh-contoh dari hasil ini yang paling saya suka adalah keris analyzer. Ini yang saya presentasikan di Malaysia. Dengan analyzer ini, saya bisa mendeteksi bahwa keris itu keris Majapahit, Singosari, atau keris Mataram, atau keris baru, atau keris souvenir, atau keris itu hanya keris-keris palsu. Ini sangat tidak disukai para bakul keris karena mereka tidak bisa menipu pembeli. Tetapi ini saya presentasikan di Keris Summit di Malaysia, di Terengganu, dan ini akan dibeli Malaysia. Ini yang saya paparkan di sini. Sayangnya COVID-19 muncul dan mereka membatalkan karena nggak bisa terbang ke Indonesia. Jadi alat ini akan dibawa ke sana, tapi patennya saya yang memilikinya. Contohnya begitu. Ini adalah alat yang sudah TKT 9, artinya sudah dipakai di Fakultas Kedokteran, dipakai untuk beberapa klinik, dan juga di Fakultas Psikologi, karena sudah TKT 9 punya izin edar. Ya. Kami sekarang baru mengerjakan LPDP Rispro dengan Fakultas Psikologi. Ya, kita dapat dana lumayan. Ini kita dapat 3 tahun, ya, moga-moga berlanjut terus. Ini adalah alat untuk mengecek secara real time stres seseorang. Jadi kalau ditanya tentang uang, dia stres, wah dia punya masalah itu. Dan ini sekarang untuk membantu Fakultas Psikologi untuk menggantikan kuesioner dan seterusnya, dan juga untuk mendeteksi kedalaman hipnotis, karena mereka baru mengembangkan hipnoterapi. Contohnya seperti ini. Ini adalah, ini Prof. Kwartari ini, Prof. atau Bubu, ini sedang menghipnotis untuk penyembuhan karena ada masalah di psikologisnya, maka kami menggunakan ini, psychoanalyzer, dan juga kita menggunakan kamera thermal untuk membedakan ini karena bisa 0,1 derajat ya perbedaan, sehingga terjadi perubahan-perubahan pada wajah. Kita manfaatkan semua teknologi yang ada untuk mendesain instrumen. Tetapi juga kami kembali pada hal yang sangat sederhana. Ini adalah sesuatu yang sudah saya sebar berulang kali dan kami ciptakan waktu itu karena ada darurat, ada tanah rekah di Kulon Progo, itu desa di bawahnya terancam akan kena longsor, maka kita membuatkan dari megapun yang dipasang on-nya. Jadi alarmnya di-on-kan, kemudian kita lepas baterainya, kita ganjal dengan plastik atau mika. Nah, kemudian kita hubungkan dengan pohon yang akan longsor. Maka kalau tertarik dia akan bunyi. Nah, baru berapa senti saja dia akan sudah berbunyi. Ini sudah kami sebarkan dan setiap masuk KKN pada membawa ini, kami sudah memasang di DIY sudah 300 titik bersama dengan penduduk setempat ya. Karena ini bengkel-bengkel motor kita ajari membuat yang lebih keras, yang awet baterainya, pakai baterai aki sepeda motor dan seterusnya. Itu sudah 300 titik dan belum lagi di Bengkulu, kemudian di Jepara, ya kami pelatihan juga melatih ini juga. Padahal gampang, tapi mereka butuh latihan katanya. Kami juga membuat peta batas aman tsunami. Ini sebelum GPS berkembang ya, pada handphone sudah ada GPS-nya itu. Waktu itu kami pakai GPS handheld, ya kami beli cukup mahal. Sekitar 12 jutaan satu GPS waktu itu. Kita membuat peta batas aman tsunami. Karena mengapa? Karena waktu ada gempa Bantul, isu tsunami itu luar biasa. Sampai mereka lari ke Jogja sampai Cangkringan. Mereka bertemunya di Cangkringan yang turun dari Merapi. Nah,
dengan ini kita sudah tahu bahwa ini batasnya di sini adalah Masjid Agung Bantul. Cukup sampai di situ aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau ada gempa, ini berarti 50 meter untuk batas aman tsunami, bukan batas tsunami, batas aman tsunami. Nah, bandara ada di sini, jadi waktu itu bandara belum ada ya, jadi belum direncanakan belum. Ya, USGS selalu bilang bahwa gempa itu tidak bisa diprediksi, ya terserah pada USGS ya. Tapi yang punya nyawa, kami, saya, anak keluarga saya, teman-teman di DIY, sehingga walaupun USGS bilang, oh tidak bisa diprediksi, mungkin itu melawan untuk paranormal yang sering membuat isu akan ada gempa besar, Judgment Day, dan seterusnya, mungkin itu ya. Nah, tetapi kami abaikan itu karena kami punya nyawa sendiri, karena nyawa kami hilang, maka USGS juga tidak mengembalikan. Maka kami harus bertanggung jawab pada nyawa yang diberi Tuhan itu, kita wet lah. Ya. Maka precursor gempa itu, atau gejala yang mendahului suatu kejadian besar itu harus memenuhi tuntutan desain, yaitu tanggal dan waktunya kapan akan ada gempa. Lokasinya di mana, magnitudonya berapa. Ya. Kemudian kami sudah membangun itu di DIY, karena dana kami dana untuk DIY, dan kontrak kami dengan BPBD DIY, maka kita tujuannya adalah menjaga DIY. Kalau mau ada gempa besar, harapannya 2 minggu sebelumnya kita sudah tahu. Ya. Kemudian ini diteliti mahasiswa kami untuk S2, ya kita nunggu gempa besar nggak datang-datang. Khawatir kalau dia nggak lulus, maka dia mulai mencari sisik melek atau mencari mengais-ngais data. Ternyata antara 1-3 hari sebelum terjadi gempa itu, sepanjang itu antara Aceh sampai NTT itu ada gejolak. Itu adalah ketekunan mahasiswa kami untuk menelisik data-data. Karena menunggu gempa yang besar tidak datang-datang, yang kami harapkan tidak datang-datang, mungkin melawan doa orang se-DIY kami kalah. Jadi kita menelisik yang kecil-kecil saja lah. Ya, magnitudenya banyak di atas 4,5 skala Richter, versi geofon ya. Nah, logika kami sederhana, gempa dapat terjadi kapan saja, karena melihat rawannya subduksi dan bagaimana bumi berputar setiap hari, pasti ada yang kendor, ada yang butuh kestabilan, karena alam itu butuh kestabilan juga. Ya, jika kita berada di daerah terjadi gempa dapat berisiko fatal tentu saja, tapi gempanya tidak membunuh. Yang membunuh adalah efek sampingnya, karena getarannya ke samping, goncangannya ke arah samping dan seterusnya. Maka mengetahui terlebih dahulu dapat menyelamatkan banyak nyawa dan harta. Ya, mohon moderator saya diingatkan kalau kurang 5 menit ya, nanti kebablasan ya. Nah, ini sistem yang kami kembangkan, karena kami tim, ada yang ngurusi IT-nya, ada yang ngurusi sensornya, ada ngurusi macam-macam. Pokoknya saya memberikan algoritma, mereka menyelesaikan dan menjadi banyak skripsi S1, S2, dan S3 juga untuk sistem kami. Ya, alat-alat kami. Untung radon itu karena di negara 4 musim itu murah ya, murah. Tidak seperti di lab kami, lab di elektronik atau lab radiasi, karena di lab kami itu standarnya tinggi-tinggi, harus terstandar begini, mahal. Nah, kalau radon itu sudah tersertifikasi, terstandarkan untuk negara 4 musim, maka kita beruntung dapat menggunakan itu. Ya. Demikian juga untuk air tanah, untuk radon ya. Ini tadi, bentar. Ya, ini masih juga radon. Kemudian ini air tanah. Nah, ini ada cerita mana? Ini sistemnya hampir sama. Yang penting pokoknya data yang di tempat remote ini jauh ya. Ini ada di daerah perbatasan dengan Gunung Kidul, di lembah-lembah Ratu Boko, lembah-lembah bukit Gunung Kidul itu.
kita selalu mencari, ini lihat pohonnya yang sangat tinggi, karena ini kuburannya angker, sumbernya nggak pernah dipakai, kita pakai. Karena kita mencari sumur-sumur yang nggak dipakai dan di tempat kuburannya angker, supaya keamanan dari gangguan, dari vandalisme dan seterusnya. Ya. Kemudian radon juga kita pasang di berbagai tempat, termasuk di rumah saya, di kantor, ya pokoknya kita berusaha untuk membuat multi triangulasi ya. Sayangnya hanya di DIY sehingga kami belum bisa memprediksi akan di mana barat atau timur DIY untuk gempanya berikutnya. Kita bisa tahu 3 hari sebelumnya akan ada gempa. Karena server kami memberitahu, WA ke saya bahwa akan ada gempa dari tanggal sekian, antara tanggal sekian di antara Aceh dan NTT. Kita belum tahu ke barat atau timur DIY. Itu kelemahan kami, karena kami hanya memang fokusnya ke DIY. Nah, kita hanya bisa mendeteksi akan adanya gempa di atas 4,5 skala Richter itu hanya di sini. Ya, jadi, kalau di Sulawesi kami nggak bisa. Di Irian, selama ini kita tidak bisa mendeteksi faktanya. Tapi Lombok 1, Lombok 2, Tasikmalaya, dan itu kami bisa mendeteksi 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, maaf. Ya, ini nanti para pakar yang hadir di sini nanti akan menjelaskan mekanismenya. Saya ini atas dasar empiris, sehingga karena waktu itu sebelum terjadi gempa Kobe, gas radon banyak sekali keluar dan itu masuk ke koran-koran sampai heboh. Mengapa gas radon banyak keluar dan orang heboh? Karena saya orang nuklir, saya peduli dengan itu, baca di koran, banyak orang yang menyatakan itu. Kemudian beberapa hari kemudian terjadi gempa besar Kobe. Itu catatan dalam pengalaman empiris saya. Mungkin bapak-bapak di sini belum pada lahir, tapi saya tinggal nunggu sidang disertasi saya waktu itu. Ya. Kemudian groundwater level, nah, ini juga diteliti. Mereka meneliti radon yang ada di groundwater, ya. Itu diteliti dan ini ternyata beberapa hari sebelumnya sudah tercatat adanya peningkatan itu seperti ini. Jadi ini gejolaknya. Memang radon itu agak random dan tergantung pada setiap tempat, beda-beda. Tapi ini bergejolaknya seperti di Kobe itu. Kemudian terjadi gempa besar. Ya, ini berapa hari sebelumnya, sekitar beberapa minggu sebelumnya. Ini saya mengangankan, ini nanti akan dijelaskan oleh para pakar di sini mekanismenya. Saya hanya menjelaskan tadi adalah fakta empiris yang saya temukan. Jadi fakta empiris dan kami teliti dengan metode yang benar dan ketelitian yang hati-hati. Harapannya adalah saya bisa menyajikan data yang benar dan pada mekanismenya, teorinya terserah pada ahli-ahli nanti yang akan membahas. Ya, menurut saya banyak trap-trap di bumi ini sehingga radon yang ini kan dari plutonium, uranium dia meluruh, ya, kemudian menjadi gas radon, ya, nanti akan jadi timbal di sana. Dan gas radon yang keluar itu ini bahayanya karena dia mengemisikan alfa energinya sekitar 5,6 ya kalau nggak salah. Ini kalau terkungkung di ruang tertutup dan terhirup paru-paru bisa terkena kanker. Itu sebabnya banyak negara 4 musim mereka sangat concern dengan radon ini karena dia partikelnya yang dilepaskan adalah alfa dan itu terakumulasi bisa masuk paru-paru, bisa menjadikan kanker. Ya, ini gas radon seperti ini, saya kira banyak ahli nanti akan disampaikan di sini. Karena dia terkungkung, maka kami mengambil datanya nggak bisa per detik atau per 3 detik, kami per 5 menit, karena supaya terkumpul dulu baru dipantau, diukur dulu. Dan dia sangat cepat meluruh, jadi itu untungnya cepat meluruh. Tapi 3,8 hari ya, jadi hampir 4 hari. Nah ini anehnya dia bisa lewat pori-pori, bisa lewat lantai dan seterusnya.
Tapi kalau sudah jadi alfa itu sangat gampang ditahan dengan plastik saja, dia nggak tembus ya. Karena daya tembusnya waktu saya mencoba dengan alfa dengan energi sekitar 10 MeV itu hanya sekitar 7 mikron saja nembus silikon. Lebih-lebih ini hanya 5,6, jadi gampang. Tapi kalau sudah keluar sebagai gas, nah gasnya ini yang memancarkan alfa terus-menerus. Ini beberapa referensi yang kami pakai, dan ini beberapa publikasi yang kami pakai. Ya. Kita sudah lama penelitian, dan ini kita menuliskan, ya biasa jurnal itu paling tidak 1 tahun baru terbit. Kami penelitian sudah 5 tahun lebih untuk yang radon, karena kami baru mendapatkan detektor yang bagus. Neutron water level lebih dulu karena lebih mudah membuat itu ketelitiannya bisa sekitar 0,1 mili. Ya, ini ya ini letak stasiun kami di beberapa daerah, dan kami punya di Puncak Ngelanggeran kami punya stasiun repeater. Jadi semua data dikirim ke sana, baru dikirim ke UGM atau ke mobil saya atau ke mana saja. Tapi selama masih ada di DIY dan Karisden Surakarta sampai ke Bumen masih bisa menjangkau repeater kami dengan UHF maupun VHF. Namun sekarang karena adanya IoT kami lebih memudahkan, maka kami menawarkan diri untuk memasang banyak tempat agar kami bisa membuat multi triangulasi, agar kita bisa menentukan di daerah mana nanti akan terjadi gempa. Kita lebih teliti karena dengan teori multi triangulasi yang kami untuk contohnya adalah kami memantau radio gelap atau satu pemancar yang butuh bantuan, kita dengan alat yang kami ciptakan kita bisa mengarah pada dia. Itu ketelitiannya sekitar 0,01 derajat, ya, sangat teliti. Maka dengan triangulasi kami yakin bahwa itu kami bisa mendapatkan data yang lebih baik lagi, menentukan lokasinya di mana. Ini adalah blok diagram. Nanti kalau pengen dapat tayangan ini bisa minta pada Pak Lubis ya. Nanti saya kira boleh dibagikan, silahkan ya. Ini untuk kemanusiaan, jadi silahkan agar semuanya bisa membangun sistem yang sama ya, dan seterusnya. Ini pada base station kami di Departemen Teknik Fisika, di lab kami, dan ini kami punya server juga, di rumah saya ada server sehingga kami mendapat peringatan terus apabila akan terjadi gempa. Dan ini bisa 2 mode, ketika ada PLN kita ngecasnya pakai PLN dan juga pakai matahari. Tapi kita berharap pada 2 minggu tidak ada PLN pun kami bisa mengaktifkan alat-alat kami. Pernah terjadi bahwa ternyata kabelnya putus karena habis hujan lebat, kita nggak tahu. Ternyata putus kabelnya ketika kami tengok, jadi selama itu mengandalkan tenaga matahari saja. Ya, ini beberapa abstrak yang diproposalkan atau dipublish oleh Prof. Ihara Kyushu. Dan waktu itu mereka meneliti groundwater level bukan untuk memonitor gempa, tapi karena untuk melihat kecukupan air tanah untuk pendingin udara. Pendingin udara ya betul, di apartemen. Jadi kalau musim dingin, air tanah itu hangat, musim panas, air tanah lebih dingin, sehingga kalau dipakai untuk sirkulasi bisa mendinginkan ruang. Tapi yang terjadi adalah ketika memantau kecukupan air tanah dari 9 sumur itu, ternyata ada bergejolak pada suatu hari. Dan terjadi gempa besar di Kyushu. Seperti ini. Ya, naik turun, tiba-tiba bergejolak. 2 minggu sebelum terjadinya gempa besar, bergejolak. Nah, ini merupakan algoritma yang saya ambil. Cuman memang setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Prof. Ihara juga bilang pada saya, Sunarsan kamu harus meneliti jauh sebelumnya dan membuat database dulu. Pada keadaan normal bagaimana, kemudian ketika ada gempa bagaimana. Karena ini 2 minggu ini untuk Kyushu. Mungkin untuk DIY bisa lebih lama atau lebih dekat. Paling tidak kami sudah menemukan bahwa
3 hari atau 2 hari sebelum terjadi gempa di antara Aceh dan NTT, kami sudah tahu, menduga pasti nanti akan ada gempa. Ya. Kemarin yang di Bengkulu berkali-kali, ya. Jadi kami mendapat peringatan terus-menerus. Ya. Kemudian recovery yang seperti ini normal kembali. Ini air tanah. Air tanah gampang memantaunya. Sensor kami sudah mampu dengan ketelitian sekitar 1 mili. Ya. Padahal perubahan ini bisa senti, ukuran senti, ya, meter kalau ini. Ya, ini fakta-fakta ketika gempa Lombok, ya, karena mahasiswa S2 saya menunggu gempa nggak datang-datang, maka dia mencari-cari ada gejala-gejala seperti ini, maka terjadi gempa Lombok. Ya, 2 kali kita bisa memantau dan dihitung, dirunut kembali ternyata 2 hari sebelumnya. Ini groundwater level. Ya, ini untuk gempa Lombok juga seperti ini, gejalanya cukup signifikan sehingga dia lulus karena ini. Ya, kalau nggak ada gempa besar, nggak lulus. Ini data-data yang terjadi 2 hari sebelumnya sudah kita duga. Jadi Mentawai, Bantul, Indramayu dan seterusnya dia catat itu. Ya, dan di server kami mencatat hal seperti itu. Ya, ini data-datanya. Ini gas radon juga seperti itu. Nah, gas radon itu karena dia sifatnya random, jadi agak repot, kita harus nunggu 5 menit baru kita bisa ambil data dan seterusnya. Dan mencari tahu apakah dia meningkat atau tidak, kita nggak bisa membandingkan dari beberapa stasiun karena setiap tempat itu unik. Sehingga kita harus memilah-milah data ini, membuat filter digital, kita membuat pakai jaringan saraf tiruan dan seterusnya. Dengan banyak algoritma kita akhirnya mendapatkan bahwa ada perubahan-perubahan itu kita bisa mendeteksi lebih dulu. Ya, ini beberapa hari, ini catatan-catatan. Ya, ini pemasangan kami selalu pada sumur-sumur yang tidak dipakai. Orang Jogja itu kalau membangun sumur tidak boleh menutup, itu tradisinya begitu. Tidak baik kalau sudah membuat sumur ditutup, itu diuruk, itu nggak boleh. Maka kita cari sumur-sumur yang nggak dipakai. Kita menjadi menghemat biaya. Kita memasang sistemnya kayak pakai pisok, pakai mikrokontrol dan seterusnya. Ya, kita pakai UHF juga untuk dengan FSK, modanya frekuensi shaping, dikirim ke departemen melalui repeater kami yang ada di puncak Gunung Langgeran. Ya. Ini sumur kuburan, ya, jadi jarang dipakai. Ya, ini di daerah mana, Bukit Harjo. Ya. Di sini ini sebelah di bawahnya Ngelanggeran. Ke sana itu adalah pegunungan Boko, Ratu Boko. Ya. Ini radon di kampus kami ada 1 kamar khusus. Ya. Dulu kamar itu sebenarnya kami pakai untuk uji propelan roket, ya. Kami waktu itu menjadi tim roket nasional, kita membuat desain untuk kontrol melacak secara real time keberadaan roket, ya. Nah, waktu itu kita menguji propelannya dengan teknik kimia di sini. Tapi sekarang karena proyek roket kami sudah berhenti meneliti, kita meneliti radon, maka kita pakai untuk penelitian radon. Ya, kita referensinya adalah Geofund dan juga BMKG tentu saja. Ini kejadian-kejadian yang dikonfirmasi dan betul. Sampai kemarin gempa yang di Bengkulu berkali-kali pun kami mendapatkan itu, ya. Ini mobil saya selalu membawa peralatan-peralatan darurat karena kita mensimulasikan suatu saat akan terjadi bencana besar di Jogja, maka kita siap dengan sistem. Ini Orari di DIY berjanji bahwa dalam waktu 2 jam kami sudah membangun sistem komunikasi untuk meminta pertolongan ke luar negeri maupun saling berhubungan, dan kami punya 1 perangkat khusus untuk Sri Sultan agar beliau bisa menggunakan sistem radio FM dual band, ya, agar bicaranya seperti di telepon biasa tapi jaringnya di jaring repeater kami. Ya, karena saya yakin beliau tidak biasa ngebreak, maka seringnya lupa ganti seperti itu, maka kita buatkan yang seperti telepon biasa.
Ini skenario sudah kami buat, SOP-nya sudah kami buat, dan juga kita berharap nanti ada jalan pintas dari Jogja ke Gunung Kidul yang cepat, karena kalau di jalur biasanya itu kemungkinan macet dan longsor. Terima kasih. Baik, jadi nanti kita simpan dulu pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya lihat sudah tambah banyak, 9 semester. Kemudian ada 254 yang hadir, semakin banyak, semakin siang. Jadi kita akan masuk ke sesi berbagi dulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi sesi berbagi kita coba lihat tanggapan-tanggapan dari beberapa narasumber yang sudah kami undang dan kami percaya adalah kompeten di bidangnya. Mungkin yang pertama dari Dr. Dhani Hilman. Selamat pagi Pak Dhani. Apakah sudah bisa diidentikan? Jadi mungkin sedikit saya bacakan CV dari Pak Dhani. Silakan, mungkin ada CV yang bisa dibacakan dari. Tiba-tiba bukan Ya, baik. Jadi Pak Dr. Dhani Hilman ini dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, salah satu rekan sejawat saya. Ya, beliau menamatkan S1-nya di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Geologi, ini kakak angkatan saya juga. Jadi memang saya berkait pada ini. Kemudian S2-nya di Auckland University, New Zealand, dan S3-nya di Caltech, ya, California Institute of Technology di Amerika Serikat.